Daripada lihat mereka, yuk kita lihat stand dodolnya aja. Jadi gimana sih Kak, kok awalnya tuh bisa kepikiran mau lanjutin usaha dodol ini gitu? Awalnya saya tuh ingin melanjutkan usaha ibu ini. Nah, ibunya itu kan semakin hari umurnya semakin tua. Nah, ada buat untuk mengaduk dodolnya. Kebetulan saya resign di tempat kerja, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan usaha dodol ibu ini biar ada generasi penerusnya. Terus waktu baru mulai itu kan dapat gini ya Kak, ketemu kayak masalah gitu, tantangan Pasti. Itu yang paling kerasa tuh gitu. Yang paling kerasa tuh di awal itu karena pembisnis dodol itu kan enggak 1-2 orang, tapi banyak pebisnis dodol lainnya gitu. Apalagi kalau saat ini di Singaraja kan yang terkenal tuh dodol pengelatan. Itu sih. Dan salah satunya lagi, dodol ini hanya dipakai pas hari raya. Ketika saya menawarkan ke orang-orang dodol, pasti jawaban orang-orang itu tidak ada rainan beli, tidak ada rainan Kak gitu. Nah, saya mau berusaha untuk merubah mindset orang untuk biar dodol ini tidak dipakai hanya untuk hari raya, bahwa dodol ini bisa dipakai untuk cemilan, pakai teman ngopi, ataupun pakai oleh-oleh. Seperti apa peluang bisnis di bidang ini untuk pasti? Menurut saya sendiri peluang bisnis dodol ini sendiri di saat ini sangat bagus, karena dodol itu adalah sarana upacara yang sering dipakai biasanya untuk purnama, apalagi nanti ini mau galungan itu sangat dibutuhkan dodol. Apalagi ke depan mau dikembangkan inovasi dari segi packaging. Apa yang membuat usaha kakak ini berbeda dari kompetitor yang lain? Kalau perbedaan usaha ini menurut yang sendiri itu dari segi packaging, dari segi cita rasanya juga ada bedanya. Yang paling mencolok itu dari segi packagingnya. Saya sendiri mengembangkan ini bekerja sama dengan pengrajin setempat untuk membuat packagingnya seperti bulatan bambu, sokasi. Boleh tahu nggak Kak, dari mana muncul ide untuk membuat packaging? Ide untuk membuat packaging seperti ini kemarin kebetulan yang dapat pengalaman pameran ke Jepang. Nah, di sana yang ketemu produk-produk lokal daerah sana tradisional yang dibungkus dengan packaging modern dari anyaman bambu. Dan dari sanalah saya mendapatkan ide untuk mengembangkan usaha dodol ini memakai dengan packaging modern tradisional untuk dikembangkan dipakai oleh-oleh di luar kota maupun luar daerah. Nah, bagaimana cara kakak untuk menarik pelanggan pada saat awal memulai bisnis? Saya memanfaatkan media sosial yang saat ini lagi booming-boomingnya. Nah, dengan membuat foto-foto produk yang modern, yang bagus dilihat dan dipublikasikan ke sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan disebar ke beberapa itu untuk menarik pelanggan. Menurut kakak, bagaimana pengaruh tren digital dan media sosial terhadap perkembangan ini? Untuk pengaruh tren digital perkembangan bisnis ini sangat
dibutuhkan karena di zaman sekarang ini apa-apa itu mulai dari digital. Semua itu pemasaran, informasi dan lainnya itu pasti dilakukan di digital, disebar di media sosial. Apa sih langkah yang dilakukan biar rasa dodol sama ketahanannya tuh konsisten, Kak? Ya, yang saya lakukan itu dari segi kematangan, tingkat kematangan pas proses pembuatan dodolnya itu biar bener-bener matang dan biar nggak lembek gitu. Itu yang membuat tahan lama. Dari segi tingkat kematangannya itu menurut saya Untuk jam produksinya berarti harus konsisten juga kayak biar bisa dia tetap tahan lama segitu aja. ya kalau untuk itu dari segi waktu itu harus konsisten. Ya, semisal 1 kilo berapa jam, 2 kilo berapa jam, itu harus konsisten. Apakah usaha kakak ini tuh memiliki tempat tetap untuk berjualan atau hanya menjual di acara tertentu seperti yang kemarin di Car Free? Kalau untuk tempat jualannya sih ada tempat tetap seperti kerjasama dengan pedagang-pedagang. Nah, untuk pameran seperti Car Free Day itu tiap hari Minggu. Adapun ada pameran seperti kemarin ada Buleleng Festival, itu juga di Renon ada pasar murah, tergantung undangan. Jadi produksi kakak itu dilakukan setiap hari atau hanya pada saat hanya ada pesanan saja, Kak? Produksinya saat ini kami lakukan udah setiap hari. Kalau sebelumnya kalau nggak hari raya itu baru seminggu 2 kali sampai 3 kali. Kak, yang namanya bisnis itu kan pasti ada masalahnya ya. Antara kakak marginnya turun atau gimana. Nah, untuk menangani masalah itu gimana solusi dari kakak? Kalau kita sih fokus sama solusinya ya, solusi dari masalah itu bagaimana, itu aja sih. Oh, berarti kakak selama ini riset ulang dulu. Misalnya kalau di produknya bermasalah, antara tidak sesuai dengan selera customer gitu, kakak gimana caranya? Kita mencoba lagi dari mana masalah itu berasal, entah dari tepungnya, cara pembuatannya yang kurang lama atau gimana kan, misalnya ketahanannya. Jadi ketahanannya itu dari pembuatannya. Jadi berapa jam itu di. Apa pesan-pesan dari kakak untuk anak-anak muda nih yang baru mau jalanin bisnis gitu Kak? Ya, pesan-kesannya itu untuk anak muda saat ini lebih kreatif dari segi inovasi packaging produk itu. Soalnya dari bisnis itu pasti yang dilihat itu dari tampilan awal dulu, tampilan luarnya. Setelah itu baru dilihat dari segi rasa dan harga. 여러분, 오늘은 먹방은 다다! 야르!